video tentang AI dalam kehidupan sehari-hari. Kenalkan, nama saya Muhammad Ganesha dari absen 27. Kenalkan, nama saya Sandia Giradi dari absen 41. Kenalkan, nama saya Tahir dari absen 29. Kenalkan, nama saya Saudara Fabian dari absen 40. Kenalkan, nama saya Faridul Arsyad dari absen 14. Selamat menonton. Bagaimana? Yang pertama, apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan atau mensimulasikan pembelajaran manusia seperti pemahaman, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. AI mencangkup strategi dan teknik yang dirancang khusus untuk membuat mesin berperilaku seperti manusia, termasuk kemampuan belajar dari data dan pengalaman. Kedua, tujuannya apa sih? Selanjutnya ada tujuan. AI bertujuan untuk memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara dan wajah, pemrosesan bahasa alami, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Dalam pengembangannya, AI menggabungkan teknik-teknik seperti machine learning, deep learning, neural network, dan natural language processing. Ketiga, contoh dalam kehidupan. Contoh dalam kehidupan, yang pertama sistem pribadi digital. AI digunakan pada Siri, Google Assistant, dan Alexa untuk menjawab pertanyaan serta menjalankan perintah pengguna. Kedua, sistem rekomendasi. AI membantu memberikan rekomendasi film, musik, atau produk sesuai minat pengguna seperti di Netflix atau Spotify. Ketiga, kendaraan otonom. Mobil tanpa pengemudi menggunakan AI untuk mengenali objek dan mengambil keputusan secara otomatis. Keempat, pengenalan suara dan wajah. AI digunakan untuk membuka perangkat identifikasi pengguna dan sistem keamanan. 5. Chatbot. Chatbot membantu menjawab pertanyaan pelanggan atau memberikan layanan otomatis melalui chat. 6. Penerjemah bahasa. AI digunakan dalam aplikasi seperti Google Translate untuk menerjemahkan bahasa secara otomatis. 7. Diagnosis kesehatan. AI membantu menganalisis data medis untuk mendukung proses diagnosis penyakit. Keempat, dampak positif AI dalam kehidupan. Saya akan menjelaskan dampak positifnya. Yang pertama ada otomatisasi. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang repetitif dan membosankan, sehingga memungkinkan manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan kreativitas, pemikiran, strategis, dan interaksi manusia yang lebih kompleks. Kemudian dengan adanya otomatisasi, manusia memiliki kesempatan lebih untuk fokus mempelajari keterampilan baru yang lebih relevan dengan kehidupan pasar. Yang kedua, ada kesehatan. Dunia kesehatan AI sudah dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit secara lebih cepat dan akurat, serta mendeteksi perkembangan penyakit dan memberikan perawatan yang lebih personal. Tentu ini merupakan dampak positif yang harus dikembangkan. Terus yang ketiga, ada peningkatan produktivitas. Dengan algoritma cerdas dan analisis data yang canggih, AI dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur hingga layanan keuangan. Teknologi AI dapat digunakan untuk memaksimalkan proses produksi, mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, dan mengelola rantai pasokan dengan lebih efektif. Kelima, dampak negatifnya. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif dari AI. Jadi AI ini mempunyai dampak negatif juga teman-teman, yaitu menutup lapangan kerja. Jadi AI ini bisa menutup lapangan kerja yang didorong oleh kecerdasan buatan. Jadi memang dapat menyebabkan penutupan lapangan kerja dalam beberapa sektor, terutama terjadi pada pekerjaan yang bersifat rutin, terprediksi, dan dapat diotomisasi. Jadi contohnya itu pekerjaan yang rentan
terhadap otomisasi, diantaranya pekerjaan di bidang manufaktur, administrasi, dan layanan pelanggan. Yang kedua itu yaitu adanya ketergantungan. Jadi AI ini mempunyai ketergantungan yang berlebihan pada kecerdasan buatan, dapat menghasilkan beberapa dampak negatif yang perlu dipertimbangkan ketika manusia terlalu bergantung pada AI untuk menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Ada risiko bahwa kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut secara mandiri akan berkurang. Yang ketiga itu yaitu keputusan yang bias. Jadi algoritma AI ini dapat mencerminkan bias manusia yang ada di dalam database, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Jika database mengandung bias yang tidak disadari, seperti diskriminasi rasial atau gender, algoritma AI dapat mempelajari dan memproduksi bias tersebut dalam keputusan yang diambil. Yang terakhir, cara menyikapi penggunaan AI dalam kehidupan pelajar. Selanjutnya ada cara menyikapi penggunaan AI dalam kehidupan pelajar. Yang pertama, jadikan AI sebagai sarana pembelajaran untuk menjelaskan soal-soal atau materi yang sulit, dan bukan untuk digunakan sebagai tugas salin menyalin secara instan. Yang kedua, selalu verifikasi ulang informasi dari AI dengan membuka buku pelajaran, karena informasi dari AI sangat bisa saja keliru dan tidak sesuai. Lalu yang ketiga, tetap utamakan kejujuran akademik dengan tidak menggunakan AI untuk berbuat curang saat ujian, demi menjaga integritas diri sebagai siswa. Lalu yang keempat, gunakan AI untuk memicu ide dalam memulai proyek atau kerangka tulisan, lalu kembangkan sisa tugasnya menggunakan pemikiran dan analisis sendiri. Terima kasih yang sudah menonton video dari kami. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum